yang sedang beraktivitas untuk melaksanakan tugasnya yang akan masuk ke dalam ruangan kelas. Selanjutnya Pak Yasir, hari ini beliau tidak ada kegiatan pembelajaran, mungkin beliau hanya santai-santai saja di ruang kelas, di ruang guru. Dan selanjutnya Ibu Nani Lidiawati yang sedang menunggu jam berikutnya yang akan masuk ke ruangan kelas nantinya. Ini namanya Ibu Samsidar, beliau juga sebagai Kepala Perpustakaan SMP Negeri 1 Manggen dan sekarang bergabung dengan guru-guru di ruang guru. Selanjutnya Ibu Nilawati, guru bidang studi ilmu pengetahuan alam. Beliau sedang mengakses data untuk masuk ke kelas berikutnya. Selanjutnya Ibu Asmeni sedang memeriksa nama-nama siswa yang ingin diadakan remedial sebentar lagi. Dan selanjutnya Ibu Marlinda yang sedang membuka mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Selanjutnya Ibu Cut Nila, ini Cut Nilawati, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Beliau sedang melihat mapelnya yang akan diberikan kepada siswa sebentar lagi. Ibu Saprianti, ini juga seorang sapras di SMP Negeri 1 Manggeng, juga beliau adalah guru IPS. Ini selanjutnya Ibu Aminah, ini juga guru IPA yang sedang melihat materi yang akan diberikan kepada siswa sebentar lagi. Ya, selanjutnya Ibu Cut Marhamah, ini guru muda, guru bahasa Inggris yang ingin melihat nilai anak yang akan harus diremedial sebentar lagi. Itu Ibu Kairuna, beliau adalah guru IPS juga yang sedang melihat absen anak-anak yang akan diremedial. Inilah saya. Tidak tahu. Ya baiklah anak-anak, coba diperhatikan semua, kita akan menanam tanaman sawi. Jadi menanam tanaman sawi ini terlebih dahulu itu bibit sawi sudah disemai. Sudah tersemai, kemudian kita memindahkan ke dalam polybag. Bahan yang akan kita gunakan, ini kalian bisa melihat ada polybag, kemudian ada tanah, tentu ada cangkul lagi ya kan. Kemudian tanah itu yang mempunyai hara bagus, dia mempunyai ada pupuk-pupuk kandangnya. Ini tanah ini sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah kemudian caranya bagaimana? Mengambil tanah ini memasukkan dulu ke dalam polybag. Masukkan tanah dalam polybag dulu. Nanti bisa dikerjakan di rumah juga bisa, dipegang nak. Masukkan tanah. Sudah. Nah, sesudah dimasukkan tanah, mengambil bibit yang sudah disemai. Bibit yang sudah disemai itu satu batang aja ditanam di dalam polybag. Ya, coba dimulai tanam terus satu polybag, satu orang sudah diisi tadi. Nah, diambil coba ditanam, diambil terus sawinya, ini ditanam. Ini satu batang, tanam terus di sini, satu polybag satu. Tanam terus. Ambil yang agak besar sedikit, satu, kemudian di pangkalnya itu dipadatkan. Tanah sudah diisi tadi. Dibagikan sama kawannya. Ya. Semua. Nah kalau sudah ditanam disiram dia supaya pangkal dia tuh nggak renggang dia, supaya nggak kering pangkalnya. Coba diambil air terus disiram,
Kemudian dirapatkan lagi supaya dia nggak layu. Nah, itu yang besar nih. Terus ditanam terus. Tanam terus. Itu lagi ditanam terus. Ya, semua ditanam. Lagi ditanam terus. Ini 2 lagi. Nah, kalau sudah siap ditanam, ini kan baru kita tanam. Jadi besok waktu ke sekolah, ini kita pindahkan, kita jarang-jarangkan. Kita letakkan di pinggir pustaka, disusun yang rapi. Bisa ya? Bisa besok kan waktu ke sekolah, disusun yang rapi, jangan terlalu rapat. Ini kan rapat sekali, supaya dia lebih bagus dia. Kemudian nanti yang untuk dibawa pupuk kandang. Jadi besok sambil disusun dibawa pupuk kandang, kemudian disiram pagi disiram. Kalau seandainya ada hujan itu sore mungkin ada nanti yang penjaga sekolah yang menyiram. Jadi pagi ini wajib disiram. Bisa disiram pagi-pagi? Bisa ya. Ini yang belum ditanam terus. Jadi besok dipindah disusun yang rapi hasil kalian. Kemudian nanti kalau sudah bisa, ini di rumah bisa kita laksanakan menjadi sumber ekonomi kita. Misalnya pulang sekolah, kita beli bibitnya. Bibitnya modal kita hanya menabur bibit aja, menyemai bibit. Sesudah tumbuh kita pindahkan. Kemudian kita pasarkan. Ini sudah menjadi sumber ekonomi. Jadi kita bisa mendapatkan jajan kita sendiri, bisa membantu keluarga di rumah. Kata kita hidup di kampung. Orang di kota-kota sudah membuat lagi seperti kultur jaringan yang nggak ada tanah, bisa membuat vertikultur. Kita nggak ada, cuma ada tanah, semua ada. Nggak bisa kita lakukan. Bisa ya? Bisa ya. Jadi di rumah bisa kita laksanakan. Mudah sekali penghijauan ini. Nah, kira-kira ini sudah selesai. Nanti sebulan akan datang kita lihat hasilnya. Tapi kalau seandainya nggak dikasih pupuk, tanaman itu nggak bisa hidup dia. Harus kita berikan dia pupuk. Ya, makhluk hidup itu kita kasih juga nutrisi dia. Kalau nggak ada nutrisi, mungkin dia juga nggak bisa hidup. Nah, bisa jelas kira-kira? Bisa nggak ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah cukup jelas ya? Jadi besok jangan lupa sebelum masuk mengambil masing-masing ini, memindahkan ke lokasinya. Barangkali demikian yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan di rumah masing-masing. Nah, demikian, terima kasih.
Nah, jadi hasil yang sudah kamu kerjakan sebulan yang lalu, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Mungkin kamu tidak merawat, ya kan? Jadi hasil kamu sendiri, jadi bisa kamu panenkan sendiri. Kamu sendiri punya sendiri. Nah, kemudian coba kamu terus mengambil sendiri hasilnya, mana yang punya yang sendiri. Nah, ambil terus. Ya, boleh kerjakan terus. Coba boleh tangan terus. Cek terus, pegang di tangan. Cek terus. Masa. Yang cantik-cantik punya kamu tanam apa yang cantik ya? Petik aja, petik terus. Petik terus, pegang di tangan, petik terus yang punya kamu sendiri. Ya, petik terus. Lah. Petik terus. Jadi ini hasil yang kamu kerjakan selama ini. Mudah-mudahan nanti di rumah kamu bisa membuat sendiri, menanam sendiri seperti yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi ada hasilnya. Petik terus. Ada yang coba? Ada kira-kira pertanyaan? Ini hasilnya. Bu, buat apa Bu? Ya, buat sayur lah. Iya Bu. Halo, jauh masalah Bu. Sudah? Ya, begitulah hasil yang kita kerjakan. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti harus lebih bagus dari ini. Ini kan nampaknya kurang, ya kan? Karena mungkin kurang kepedulian, mungkin kurang kasih pupuk. Jadi nggak ada pupuk, jadi hasilnya nggak bagus. Kurang bagus. Ke depan harus lebih bagus dari ini. Sudah jelas? Sekarang kita akan memperagakan cara pembuatan telur asin. Langkah-langkah pembuatan telur asin, yang pertama sekali kita harus menyiapkan bahannya. Yang pertama sekali telur yang harus kita siapkan. Yang kedua kita menyiapkan garam. Langkah selanjutnya kita menyiapkan cuka. Terus langkah selanjutnya kita menyiapkan abu gosok yang kita ambil di kilang padi yang yang sudah dibakar. Abu gosok ya. Selanjutnya kita menyiapkan air. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama sekali kita ambil garam. Garam kita campurkan dengan abu gosok ya, kita campur begini ya. Setelah kita campur garam, kita masukkan cuka. Setelah kita masukkan cuka, kita masukkan air. Ya, kita campur semua bahan ini sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, kita diamkan dulu sebentar. Langkah selanjutnya, itu telurnya dicuci terlebih dahulu. Tolong anak-anak ibu cuci telur. Setelah selesai dicuci, telurnya kita diamkan sebentar. Nah, setelah itu
Airnya sudah kering, lalu kita balut satu persatu dengan menggunakan abu yang sudah kita campur dengan garam, dengan cuka dan air sampai abunya benar-benar lengket pada telur. Ya, ini yang sudah siap, lalu kita taruh ke dalam tempatnya ya. Ya, tolong anak-anak ibu yang laki-laki tolong dibalut. Ya, Kairo. Afdal. Sini boleh. Eka. Ya. Balut sampai lengket. Hati-hati nak ya, jangan sampai pecah telurnya. Ya, bagus. Cepat selesai. Ya, sampai telurnya habis ya. Inilah telurnya yang sudah selesai kita balut. Setelah selesai dibalut, telurnya dijemur, dikeringkan sebentar. Setelah itu baru kita diamkan sekitar 2 minggu. Itu kalau kita mau telurnya betul-betul asin. Kalau tidak mau asin sekali, itu cukup kita asinkan dalam waktu 1 minggu. Inilah hasil dari proses pembuatan telur asin yang sudah kita pelajari. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga bisa menambah penghasilan kalian ya untuk di hari yang akan datang. Assalamualaikum terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.